Xinjiang bukanlah sekedar sebuah daerah otonom di Republik Rakyat Tiongkok. Ia adalah salah satu wilayah paling luas dan strategis yang dimiliki negeri tirai bambu ini. Terletak di persimpangan antara Asia Tengah dan Asia Timur, Xinjiang menjadi pintu gerbang barat Tiongkok yang menyimpan peran geopolitik sangat penting. Dengan luas wilayah mencapai 1.664.897 km persegi, Xinjiang mencakup lebih dari 1,6% total daratan Tiongkok. Tak hanya itu, wilayah ini juga menguasai sekitar 1,4% panjang total perbatasan nasional, menjadikannya sebagai penjaga tapal batas yang sangat vital bagi negeri ini. Dari segi ukuran, Xinjiang adalah divisi setingkat provinsi terbesar di Tiongkok dan masuk dalam daftar 8 subdivisi negara terbesar di dunia. Bayangkan saja, luasnya hampir setara dengan seluruh negara Iran atau 5 kali lebih besar dari Jepang. Yang membentang dari pegunungan es hingga gurun pasir, Xinjiang adalah wilayah yang penuh kontras, baik secara geografis maupun budaya. Terletak di sudut barat laut Tiongkok, Xinjiang merupakan daerah otonomi yang tak hanya luas tapi juga strategis. Wilayah ini berbatasan langsung dengan berbagai provinsi penting di Tiongkok seperti Qinghai dan Gansu di timur, serta daerah otonomi Tibet di selatan. Namun yang membuat Xinjiang benar-benar istimewa adalah posisinya yang menyentuh batas dengan 8 wilayah internasional, dari Afghanistan dan wilayah Kashmir di barat daya, Kirgistan dan Tajikistan di barat, Kazakhstan di barat laut hingga Rusia di utara dan Mongolia di timur laut. Xinjiang seolah menjadi simpul pertemuan antara timur dan barat. Meskipun sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun tandus yang tidak cocok untuk pemukiman permanen, kekayaan geografisnya sangat menakjubkan. Wilayah ini menawarkan beragam landscape dramatis, mulai dari rangkaian pegunungan megah, hamparan gurun luas, dataran rendah yang sunyi, hingga oasis hijau yang menjadi sumber kehidupan di tengah kegersangan. Di tengah luasnya bentang alam Xinjiang, pegunungan Tian Shan menjulang sebagai garis pemisah raksasa, bukan hanya secara geografis, tapi juga secara historis dan etnis. Rangkaian pegunungan megah ini membelah Xinjiang menjadi 2 wilayah utama dengan identitas yang sangat berbeda. Cekungan Zungaria di utara dan Cekungan Tarim di selatan. Perbedaan ini bahkan tercermin dari sejarah dan budaya yang mengakar dalam masing-masing wilayah. Sebelum dinasti Qing menyatukan keduanya pada tahun 1884 dan secara resmi menamainya sebagai Provinsi Xinjiang, kedua wilayah ini telah dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang yang sangat kontras. Di utara, Zungaria merupakan tanah para nomaden Zungar, penunggang kuda tangguh yang berbahasa Mongol Oirat. Sementara itu, di selatan, Tarim dihuni oleh petani Muslim berbahasa Turki, yang kini dikenal sebagai suku Uighur, dengan budaya dan gaya hidup yang lebih menetap. Orang Uighur dengan warisan darah campuran antara Asia dan Eropa, memiliki akar sejarah yang kaya sebagai kekuatan besar di Cina Utara dan dikenal sebagai komunitas Muslim yang kuat. Pada masa lalu, mereka memiliki peran penting dalam sejarah kawasan tersebut, dan hingga kini, sebagian besar orang Uighur memeluk agama Islam sebagai bagian dari identitas mereka. Keindahan fisik orang Uighur merupakan hasil perpaduan unik antara unsur-unsur Asia dan Eropa, yang membuat penampilan mereka kerap kali mencuri perhatian. Hari ini, Xinjiang tetap menjadi kawasan yang penuh dengan keberagaman agama, tetapi Islam memegang peran yang sangat dominan dalam kehidupan masyarakat setempat. Dengan lebih dari 23.000 masjid yang tersebar di seluruh wilayah, Xinjiang memiliki atmosfer yang mirip dengan beberapa negara Muslim di Asia Barat. Xinjiang, yang berarti wilayah baru dalam bahasa Mandarin, adalah sebuah provinsi otonom yang terletak di barat Laut Cina dan menjadi rumah bagi populasi Muslim terbesar di negara ini. Meskipun Islam bukanlah agama mayoritas di Cina secara keseluruhan, Xinjiang memiliki sekitar 58% penduduk yang memeluk agama Islam. Dengan populasi sekitar 26 juta jiwa, sebagian besar penduduknya berasal dari berbagai suku Muslim, termasuk Uighur, Kazakh,
dan suku-suku lainnya. Di masa lalu, wilayah ini dikenal dengan sebutan Xiyu oleh masyarakat Tiongkok, yang berarti wilayah barat. Kini, Xinjiang menjadi simbol keragaman budaya dan agama yang kaya di Cina. Seiring berjalannya waktu, wilayah yang kini dikenal dengan nama Xinjiang menjadi pusat perhatian dunia, berkat keragaman etnis dan agama yang ada di sana. Islam, yang memiliki jejak sejarah panjang di Cina, pertama kali diperkenalkan tidak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam menyebarkan agama ini di Tiongkok adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang diutus oleh sahabat Nabi, Khalid bin Sa'id bin Al-As. Menurut Iqbal Syafi'i dalam bukunya Sejarah Singkat Umat Islam di Tiongkok, dari Institut Kajian Strategis Islamabad, kedatangan delegasi Islam pada tahun 1983 menjadi titik awal penyebaran agama ini di tanah Tiongkok, membuka jalur bagi berkembangnya pengaruh Islam di kawasan tersebut. Bukti fisik penyebaran Islam di Cina dapat ditemukan pada dua masjid kuno, Huisheng Mosque di Guangzhou dan Kaiyuan Mosque di Quanzhou. Kedua masjid ini adalah yang tertua di daratan Tiongkok dan menunjukkan betapa mendalamnya sejarah Islam di negeri tersebut. Meskipun Muslim hanya sekitar 23 juta jiwa atau kurang lebih 1,6% dari populasi, komunitas ini tetap setia dan terus berkembang. Sebagian besar umat Islam di Cina berasal dari suku Hui, yang mayoritasnya adalah keturunan suku Han dan berada di wilayah barat negara tersebut. Selain itu, ada juga kelompok Uighur, yang merupakan salah satu komunitas Muslim terbesar di Cina. Proses Islamisasi di Cina terus berlanjut, sebagian besar didorong oleh jalur perdagangan yang membuka akses bagi penyebaran agama ini melalui berbagai rute dan moda transportasi, semakin menguatkan pengaruh Islam di wilayah tersebut. Meskipun Islam bukanlah agama mayoritas di Cina, keberadaannya memberikan warna dan kekayaan tersendiri dalam kehidupan masyarakat Tiongkok yang begitu beragam. Pada tahun 2018, laporan dari South China Morning Post dan Al Arabiya mengungkapkan adanya sejumlah pembatasan terhadap praktik keagamaan Islam di negara ini, seperti pembatasan pengajian, larangan azan, hingga pengawasan ketat terhadap para imam. Namun, meskipun terdapat tantangan, sebuah survei yang dilakukan pada 2015 oleh Pusat Penelitian Survei Nasional, Universitas Filsafat Runman di Cina, menunjukkan bahwa minat generasi muda terhadap agama Islam semakin tumbuh. Dengan 22,4% responden mengaku menganut agama ini. Penelitian lain yang dilakukan oleh tim dari Texas A&M University juga mencatatkan peningkatan jumlah umat Islam di Cina antara tahun 1990 hingga 2008. Bahkan, diperkirakan jumlah umat Islam di negara ini akan terus berkembang, dengan proyeksi mencapai 31 juta orang pada tahun 2030. Meski jumlah masjid di Cina tercatat sekitar 30.000, mayoritas diantaranya terletak di wilayah Xinjiang, yang menjadi pusat komunitas Muslim di negara tersebut. Di kota Xi'an, sebuah masjid sederhana berdiri di tengah-tengah lingkungan yang tenang. Jika kamu berjalan melalui jalan kecil menuju tempat suci ini, kamu akan melihat sebuah tanda besar bertuliskan dalam bahasa Cina yang menunjukkan bahwa kamu telah tiba di masjid tersebut. Meskipun tampak sederhana, masjid ini memancarkan atmosfer keagamaan yang begitu kental dan mencerminkan tradisi Islam yang kuat di Cina. Di tengah bentang alamnya yang luas dan beragam, Xinjiang juga menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa, terutama dalam hal bahasa dan agama. Bahasa Uighur menjadi bahasa ibu bagi sebagian besar penduduk wilayah ini, khususnya suku Uighur yang merupakan kelompok etnis mayoritas. Selain itu, bahasa Mandarin digunakan secara luas sebagai bahasa resmi dalam administrasi dan pendidikan. Namun menariknya, Xinjiang juga menjadi rumah bagi sekitar 42 bahasa daerah lainnya, yang dituturkan oleh berbagai kelompok etnis minoritas.
Keragaman ini menjadikan Xinjiang sebagai salah satu wilayah dengan diversitas linguistik tertinggi di Tiongkok. Di Xinjiang, Islam adalah agama mayoritas, dengan kebanyakan pemeluknya berasal dari etnis Uighur dan Hui, dua komunitas Muslim terbesar di wilayah tersebut. Diperkirakan sekitar 50% dari total populasi Xinjiang menganut agama Islam, menjadikan Islam sebagai bagian penting dalam identitas budaya dan sosial masyarakat lokal. Di sisi lain, tradisi keagamaan Tionghoa seperti Konfusianisme dan Taoisme, serta Buddhisme Mahayana, tetap berperan dalam kehidupan budaya etnis Han. Hal ini menciptakan mosaik keagamaan yang beragam dan dinamis di tengah kehidupan masyarakatnya. Sejarah kuno suku Uighur memang menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, terutama karena terbatasnya dokumentasi yang tersedia. Namun, kita dapat memulai kisah mereka pada abad ke-7, ketika suku Uighur tinggal di wilayah Mongolia, berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Gokturk yang mendirikan Khaganate Turk. Khaganate ini adalah kerajaan besar yang membentang dari Manchuria di timur hingga Laut Hitam di barat. Namun, Khaganate mengalami kerentanannya akibat persaingan antara suku-suku yang ada. Pada tahun 744, suku Uighur bergabung dengan pemberontak, berhasil menggulingkan Gokturk dan mendirikan Khaganate Uighur. Mereka memperluas wilayahnya ke seluruh Mongolia, berkonflik dengan Kekaisaran Tibet di selatan dan Kehanan Kirgis di utara. Pada masa pemerintahan Bogra Khagan, yang juga dikenal sebagai Hagan Bogu, pada abad ke-8, Uighur Khaganate mulai menganut agama Manikaisme, berkat hubungan mereka dengan Sogdiana dan Iran. Seiring berjalannya waktu, mereka juga mengadaptasi alfabet Sogdiana pada abad ke-9, menandai proses pertukaran budaya yang signifikan. Namun, kekuatan Uighur Khaganate mulai runtuh pada 830-an, akibat konflik internal dan faktor ekologi. Pada tahun 840, kerajaan ini jatuh ke tangan Kirgis Khaganate. Suku Uighur yang kalah terpaksa bermigrasi ke selatan, membentuk dua kelompok besar. Salah satunya menetap di sekitar koridor Heksi dan mendirikan kerajaan Gansu Uighur, yang dikenal sebagai Uighur Kuning. Kelompok lain menetap di Lembah Tarim dan mendirikan kerajaan Kocho. Meskipun awalnya menganut Buddha dan Manikaisme, mereka kemudian mengalami Islamisasi pada abad ke-10. Kerajaan Kocho memegang peran penting dalam transisi agama, seiring dengan pengaruh Islam yang mulai tumbuh di wilayah tersebut. Pada abad ke-14, kerajaan Kocho dimasukkan ke dalam Chagatai Khanate, bagian dari Kekaisaran Mongol, yang membawa dampak besar bagi perkembangan kaum Uighur di Xinjiang. Pada abad ke-15, mayoritas penduduk Lembah Tarim, termasuk suku Uighur, telah memeluk Islam. Bahasa Chagatai menggantikan bahasa Uighur lama, mempengaruhi budaya dan kehidupan mereka. Pada tahun 1705, Xinjiang jatuh di bawah kekuasaan Zhonghar Khanate hingga akhirnya ditaklukkan oleh dinasti Qing pada 1755. Perubahan besar terjadi dengan genosida yang dilakukan terhadap suku Zhonghar, yang mengakibatkan perubahan drastis dalam demografi wilayah ini. Pada abad ke-19, pemberontakan besar yang dipimpin oleh pemimpin Muslim Hui mulai mengguncang Tiongkok Barat, yang berujung pada pendirian Kashgaria di bawah pemerintahan Yakub Bek. Namun, dinasti Qing akhirnya merebut kembali wilayah ini pada 1877, dan pada 1884, wilayah tersebut secara resmi diberi nama Xinjiang oleh pemerintah Tiongkok. Begitulah perjalanan sejarah kaum Uighur di Xinjiang, dari kejayaan Khaganate Uighur hingga pengaruh Islam yang berkembang di wilayah ini. Sejarah panjang ini mengajarkan kita tentang ketahanan dan perubahan budaya yang membentuk identitas mereka. Terima kasih telah menonton.